manfaat dan bahaya pujian. Kita manusia sering menggunakan pujian untuk tujuan tertentu. Misalnya, orang tua memuji anaknya dan guru memuji muridnya untuk memotivasi agar mereka lebih bersemangat dalam belajar. Politisi memuji ketua partai atau pemegang kekuasaan agar mereka diberi jabatan. Pejabat memuji atasan sehingga laporannya itu laporan ABS, asal Bapak senang, ya, agar tidak dipecat. Nah, kadang-kadang tujuan pujian itu tercapai, tapi kadang-kadang justru counterproductive. Misalnya seorang guru atau orang tua memuji anak dengan maksud memotivasi, tapi kadang-kadang untuk anak tertentu menjadi counterproductive. Oleh karena itu kita mesti hati-hati. Nah, dilihat dari segi agama, dari segi keimanan, ada kalanya pujian itu boleh dilakukan dan mungkin bisa menghasilkan pahala, dan ada kalanya tidak boleh. Nah, Rasulullah sendiri ya kadang memuji, kadang melarang orang memuji. Ya. Ada Rasulullah itu pernah melarang dengan menganjurkan orang untuk menaburkan debu ke wajah orang yang suka memuji. Tolong perhatikan di sini, menaburkan debu ke muka orang yang suka memuji. Jadi suka memuji ini berarti memang dia itu suka muji lagi, dan bisa jadi pujiannya itu flattering, ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada flattering, itu memuji yang pujian yang out of proportion atau yang berlebihan atau yang tidak sesuai dengan fakta. Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitumul maddahin fahthu fi wujuhihimut turab." Jika kalian melihat orang-orang yang suka memuji, taburkanlah debu pada wajah mereka. Nah, dalam pernyataan singkat tersebut, Rasulullah itu menggunakan istilah orang-orang yang suka memuji. Ini berarti bahwa kita mesti berhati-hati di dalam memuji orang lain, karena pujian bisa berakibat baik bagi orang yang dipuji, dan sebaliknya bisa juga berakibat buruk. Kalau kita memuji dengan kata-kata yang tepat kepada orang yang tepat pada saat yang tepat, maka pujian itu boleh dilakukan dan malah seringkali baik, ya. Allah dan Rasulnya sendiri itu sering memuji orang-orang tertentu. Allah misalnya memuji kita, umat Nabi Muhammad SAW. Ya, kita ini kan umatnya Nabi Muhammad. Nah, Allah itu memuji kita sebagai umat Muhammad dengan mengatakan bahwa kita adalah umat yang terbaik, karena kita mau saling menganjurkan kepada kebaikan dan mau saling mencegah kemungkaran. Nah, anjuran pujian semacam ini kan berarti motivasi bagi kita, memotivasi kepada kita supaya kita mau saling tegur menegur. Ya. Tegur menegurnya itu ada kalanya menganjurkan melakukan kebaikan atau melarang teman kita, saudara kita yang melakukan keburukan. Ya. Firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian menjadi umat yang paling baik yang dihadirkan di hadapan para manusia. Jadi umat Muhammad ini menjadi umat yang terbaik di kalangan manusia secara umum. Karena apa? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian menganjurkan kepada kebaikan dan melarang kemungkaran sambil kalian beriman kepada Allah. Sambil berimannya ini jangan dilupakan, ya. Meskipun dibilang sambil, itu artinya apakah kita memuji atau
tidak memuji, apakah kita menganjurkan kebaikan atau kita melarang kemungkaran, semuanya didasari atas keimanan. Itu kepada kita secara umum, umat Muhammad. Ada secara lebih spesifik terhadap para sahabat yang rela meninggalkan rumah dan harta mereka di Makkah. Mereka tinggalkan untuk menuju ke Madinah dalam rangka hijrah, menemani Rasulullah SAW. Allah memuji mereka dan menyebut mereka sebagai muhajirin, orang-orang yang jujur dalam beriman. Jadi Allah memujinya, wah mereka memang jujur ketika mengatakan beriman. Karena apa? Mereka tidak takut kehilangan harta demi mengagungkan Allah, demi menolong utusannya Allah. Gitu. Allah berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah. Terhadap orang-orang fakir yang berhijrah, yang berpindah dari Makkah karena mereka diusir dari rumah mereka. Diusir karena diintimidasi, ada yang disiksa, ada yang dibunuh. Mereka tinggalkan rumah mereka dan harta mereka dalam rangka mencari karunia Allah, dalam rangka mencari ridho Allah. Dan mereka melakukan pertolongan atau memberikan pertolongan kepada Allah dan Rasulnya. Pujian Allah, ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Mereka itulah orang-orang yang jujur. Jujur ketika mengatakan beriman. Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang beriman, kita buktikan bahwa kita ini rela nggak mengorbankan diri kita, mengorbankan harta kita demi menjaga agama Allah, demi menolong agama Allah. Itu terhadap sahabat muhajirin, yaitu sahabat yang pindah dari Makkah ke Madinah. Allah juga memuji para sahabat Ansor, yaitu orang-orang Madinah yang bersedia menerima dan menampung dan bahkan menolong orang-orang muhajirin yang karena mereka meninggalkan rumah dan hartanya, banyak di antara mereka itu miskin. Nah, lalu sahabat Ansor itu pada menyediakan rumahnya untuk menampung orang-orang muhajirin. Nah, ini cara Rasulullah menganjurkan satu orang Ansor menolong atau menampung satu orang muhajirin dan dipersaudarakan mereka, ya, dipersaudarakan. Jadi seolah-olah mereka itu saudara sekandung. Jadi tolong menolongnya itu semangatnya semangat saudara sekandung. Dan orang-orang Ansor, orang-orang Madinah ini rela melakukan itu. Jadi Allah memuji mereka sebagai orang-orang yang beruntung dan terbebas dari rasa kikir. Dipujinya sebagai terbebas dari rasa kikir. Kita tuh umumnya tuh masih ada kikir-kikir kita. Ya, kadang-kadang rasa kikir kita tuh ada sedikit, ada yang banyak. Ya. Nah, sahabat Ansor dia dipuji karena mereka terbebas dari rasa kikir, karena mereka bersedia menampung dan menolong para sahabat muhajirin. Ya. Allah memujinya, walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka. Artinya kalau mereka memberi sesuatu, memberi makan dan sebagainya tanpa mengharapkan imbalan, udah
berikan begitu saja. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri. Jadi kalau mereka mempunyai, misalnya mereka bekerja kemudian pulang membawa makanan, justru yang enak-enak, yang bagus-bagus itu dipersilahkan, disuguhkan kepada para muhajirin. Itu akhlaknya orang-orang Ansor. Jangankan kepada muhajirin, itu tawanan perang itu pada memuji. Zaman dulu kan tidak ada penjara, tidak ada tempat untuk penampungan tawanan perang. Nah, ketika pasukan Makkah itu kalah dan ada beberapa yang ditangkap, itu dijadikan tawanan. Nah, ketika dijadikan tawanan itu dititipkan kepada penduduk Madinah. Tinggal bersama mereka tanpa curiga apa-apa, dan umumnya mereka itu lapor bahwa luar biasa itu orang-orang Madinah. Kalau misalnya dalam satu hari itu yang ada roti dan kurma, rotinya dikasihkan kepada kami, para tawanan. Mereka cukup makan kurma. Nah, saat itu kurma dan roti itu dianggap lebih berharga rotinya. Pokoknya yang bagus justru diberikan kepada para tawanan itu. Nah, ini akhlaknya orang Ansor. Nah, sekalipun mereka itu memerlukan apa yang mereka berikan itu, tetap aja mereka kasihkan. Dan mereka dianggap sebagai orang-orang yang terpelihara dari kikir. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi Allah menyebut wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Mereka itu beruntung karena mereka terbebas dari rasa kikir. Saya mengatakan rasa kikir karena kikir itu dimulai dari perasaan, mulai dari pikirannya itu. Misalnya, aku kerja Pak berat-berat, hasilnya aku kasihkan orang. Enggak, pikiran itu namanya asyuh, pikiran pikir. Terus kalau sudah direalisasi dengan tidak memberi, enggak, aku nggak mau memberi, itu kikir. Jadi kikir itu action, sedangkan syuh itu pikirannya. Mereka pikiran kikir aja nggak ada, apalagi perbuatan kikir gitu. Dan perasaan kikir itu bertentangan dengan iman, sehingga orang yang kikir sama dengan imannya hilang. Oleh karena itu kita jaga diri kita, jangan sampai kita ini kikir. Kalau misalnya di kantor kita bawa makanan, minta dong, kebetulan aku belum sarapan, kita kasihkan aja. Kita kasihkan aja ya, meskipun kita berbagi, atau kalau kita sudah kenyang, ini biar kamu tidak kelaparan begitu. Nah itu kita kalau bisa melakukan itu bagus sekali, karena kita bisa menyingkirkan rasa kikir. Nah terus aku makan apa? Masya Allah, kalau kita itu memberi makan kepada orang lain, kan itu bersedekah. Nanti Allah akan mengganti, dan kalau Allah mengganti itu seringkali lebih banyak lagi. Paling tidak rezeki kita menjadi lebih mudah. Nah, jadi kita bekerja itu ada order saja. Kalau orang di kantor ya terus dikasih tugas ke luar kota, dikasih tugas ke luar negeri yang ada tunjangan tambahan. Nah, itu kan termasuk kemudahan dalam mendapatkan rezeki. Nah, bagaimana tentang Rasulullah? Rasulullah juga suka memuji. Rasulullah itu suka memuji kepada perorangan. Misalnya Rasulullah itu memuji kepada Abu Bakar. Beliau memuji Abu Bakar sebagai seorang yang bakal bisa masuk surga di pintu manapun. Surga itu pintu masuknya banyak. Orang yang ahli puasa, dia akan masuk pintu surga yang namanya Ar-Rayyan. Orang yang suka bersedekah, ada pintu yang namanya pintu sedekah dan sebagainya. Nah, Rasulullah itu memuji Abu Bakar sebagai orang yang bebas boleh masuk surga lewat pintu manapun.
Itu ceritanya begini. Pagi-pagi hari Rasulullah itu berpapasan dengan beberapa sahabat. Lalu para sahabat ketemu dengan Rasulullah, memanfaatkan dong. Memanfaatkan, ngobrol, terus kemudian bertanya-tanya. Terus Rasulullah bertanya, di antara kalian siapa yang pagi-pagi seperti ini sedang puasa? Ya. Lalu Abu Bakar bilang, ana, saya. Lalu Rasulullah bertanya lagi, siapa di antara kalian yang pagi-pagi seperti ini sudah mengantarkan jenazah ke kuburannya? Yang menjawab Abu Bakar, ana. Terus bertanya lagi, siapa di antara kalian yang pagi-pagi seperti ini sudah memberi makan kepada orang miskin? Yang jawab hanya Abu Bakar, ana. Terus pertanyaan lagi, siapa di antara kalian yang pagi-pagi seperti ini sudah menengok orang yang sakit? Menengok orang sakit itu dianjurkan. Ini saya pernah punya teman orang asing, ya, orang Amerika, dia heran kenapa orang-orang Islam itu kalau ada orang sakit malah ditengok, dikunjungi. Menurut mereka itu mengganggu karena orang sakit itu butuh istirahat. Terus saya mencoba jawab benefitnya kunjungan kepada orang sakit itu. Satu orang sakit itu kan tidak bisa kemana-mana. Dan orang sakit itu kan kadang-kadang itu sedih, mendekati putus asa. Kalau ada teman datang itu menjadi senang, ya, menjadi senang, tidak ada putus asa. Kemudian kalau yang didatengin itu sakit, miskin lagi, dia tidak bisa berobat. Nah, nanti yang mengunjungi ini kan ke dokter aja, udah aku nanti yang bayar. Nah, itu kan menolong. Dan itu terbukti. Nah, itulah kelebihan ajaran Allah kepada kita bahwa menengok orang sakit itu penting. Ya. Lalu setelah Rasulullah mendengar jawaban ini semuanya dari Abu Bakar, lalu Rasulullah berkomentar, majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah. Kalau ada orang yang kebaikan-kebaikan tadi yang ditanyakan oleh Rasulullah itu, kalau berkumpul di satu orang, jadi satu orang itu melakukan semuanya itu tadi, illa dakhalal jannah, tiada lain kecuali dia pasti masuk surga. Nah, ini kan Nabi Muhammad SAW memuji Abu Bakar, bakal masuk surga kamu, gitu. Nah, itu mendorong bukan hanya kepada Abu Bakar, tapi juga kepada yang hadir di situ. Wah, enak Abu Bakar ini bakal masuk surga karena melakukan ini dan sebagainya. Aku mau ah. Nah, ini jadi pujian ini untuk memotivasi, baik memotivasi orang yang dipuji maupun memotivasi orang-orang yang mendengar atau mengetahui pujian tadi, sehingga orang-orang itu mau bergegas, terdorong untuk melakukan kebaikan. Kepada Umar bin Khattab, Rasulullah juga memuji. Apa pujiannya? Kalau Abu Bakar tadi dipuji bakal masuk surga, Umar ini dipuji ditakuti setan. Nah, ceritanya begini, saya tidak cantumkan hadis ini secara lengkap, ya. Saya ambil sedikit supaya slide-nya cukup. Hadisnya agak panjang. Saya baca artinya aja, ya. Bahwa ini cerita oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu seorang sahabat yang masih muda yang selalu berusaha menjaga Rasulullah. Kemana-mana dia menjaga jangan sampai Rasulullah itu diganggu, dan dia selalu membawa pedang karena khawatir ada orang yang akan membunuh Rasulullah. Sampai suatu saat Rasulullah itu sendirian di kemah. Saat ini melihat, loh kok tidak ada yang jaga. Lalu dia datang ke kemah itu malam-malam, tengah malam, menjaga di situ. Rasulullah mendengar, Rasulullah tanya,
Siapa itu? Saya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa kamu di sini? Ya, saya ingin menjaga Rasulullah. Gitu. Rasulullah menjawab, komentar begini. Aku sudah dijaga Allah kok. Gitu. Aku sudah dijaga Allah. Wallahu ya'simuka minan nas. Nah, tapi Sa'ad tetap aja, ya Allah menjaga, tapi aku pengen punya andil dalam menjaga itu. Nah ini Sa'ad yang cerita. Dia bilang bahwa Umar bin Khattab itu suatu saat minta izin masuk ke rumah Rasulullah. Nah, Sa'ad kebetulan sudah ada di situ. Ya, karena kan dia kan dekat sama Rasulullah dan kepingin selalu menjaga. Sa'ad ada di situ. Nah, lalu Umar minta izin supaya diizinkan masuk ke rumah. Saat itu menurut Sa'ad, Rasulullah itu sedang dikelilingi oleh ibu-ibu dari suku Quraisy. Banyak ibu-ibu yang ngajak bicara dan bertanya. Nah, karena mereka banyak, yang masing-masing itu kepengen bertanya, kan lalu kepengen suaranya itu lebih keras daripada temennya. Jadi suaranya wanita itu lantang, keras sekali, supaya lebih didengar oleh Rasulullah. Nah, sebentar, ini saya komentar sedikit. Padahal di Al-Quran kan ada dibilang bahwa kamu jangan berbicara lebih keras suaramu lebih daripada Nabi Muhammad. Nah, peristiwa itu, ayat itu belum datang, ya, belum tiba. Terus digambarkan aliyatun aswatuhunna ala sauti. Suara mereka itu mendominasi suaranya Rasulullah. Lalu ketika Umar diizinkan masuk, wanita ini, ibu-ibu ini langsung sembunyi di balik hijab. Hijab itu bukan berarti kerudung, tapi hijab ini artinya pemisah ruangan. Fa'adzina lahu Rasulullah, lalu Umar masuk. Rasulullah sambil tertawa. Umar heran, kenapa engkau tertawa Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawabnya, iya ini aku heran ini, wanita-wanita ini. Mereka itu di samping saya, ketika mendengar suaramu aja, cepat-cepat mereka tuh sembunyi di balik tirai. Lalu Umar bertanya, Umar kan suaranya lantang, fa anta haqqu ayyahabna ya Rasulullah. Engkau sebenarnya kan lebih berhak untuk disegani, bukan saya. Terus Umar melanjutkan lagi ngomong kepada wanita tadi, ya aduwati anfusihin, wanita-wanita yang menjadi musuh dirinya sendiri. Musuh dirinya sendiri karena berbuat kasar terhadap Rasulullah gitu. Apakah kalian itu lebih segan kepadaku daripada kepada Rasulullah? Wanita itu menjawab, na'am, benar, kami lebih takut, lebih segan kepadamu. Anta afadhu wa aghladu min Rasulillah. Kamu itu lebih keras, lebih tegas daripada Rasulullah. Jadi kami takut. Lalu Rasulullah komentar, ya Ibnul Khattab, Umar bin Khattab, demi zat yang menguasai diriku, ma laqiyaka syaitanu salikan fajjan qattu illa salaka fajjan ghaira fajjik. Ketegasanmu itu membuat setan takut kepadamu, sehingga kalau setan melihat kamu sedang berjalan di suatu jalan, maka setan tidak akan mengambil alur yang kamu lewati. Ini dibilang alur karena jalan yang disebutkan di sini itu disebutnya fajjan, bukan sabil, bukan torik. Ya. Kalau torik itu jalan seperti jalan pemuda, jalan tamrin, itu jalan. Ini kalau fajjan itu tanah lapang
di antara dua bukit. Itu kan datar. Karena datar, maka orang seringkali lewatnya di situ. Jadi karena itu tempat lewat, dianggap itu sebagai jalan. Tapi luas sekali. Nah, kalau Umar itu di satu sisi, maka setan itu tidak mau berpapasan dengan dia. Dia ambil sisi yang lain, yang jauh. Ya. Nah, ini pujian Rasulullah kepada Umar sebagai orang yang ditakuti oleh setan. Oh, kita ini seringkali digoda setan, tapi Umar ini malah ditakuti oleh setan. Luar biasa. Kepada Utsman, ya, Rasulullah juga memujinya. Rasulullah memuji Utsman sebagai seorang yang malaikat saja malu kepada dia. Nah, ini ceritanya, hadisnya panjang juga, ya. Tapi saya ambil sedikit yang saya tayangkan di slide itu. Yang cerita Ibu Aisyah. Ibu Aisyah itu bercerita bahwa Rasulullah itu suatu saat berada di rumahku sedang tidur-tiduran. Betisnya terbuka. Kemudian Abu Bakar minta izin masuk. Terus izin masuk. Terus Abu Bakar masuk, Rasulullah tidak berubah posisi. Tetap pada posisi tiduran dan betisnya kelihatan. Kemudian datang lagi Umar. Minta izin, silakan masuk. Rasulullah tetap pada posisinya, betisnya tetap kelihatan. Lalu datang yang ketiga, Utsman. Begitu Utsman datang, Rasulullah mempersilahkan masuk. Rasulullah duduk sambil membenahi pakaiannya. Terus Ibu Aisyah komentar, bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah, kenapa pada waktu Abu Bakar dan Umar datang, engkau tidak mengubah posisi, tetap tiduran dan betis tetap terbuka. Tapi begitu Utsman yang minta izin, fajalasta wa sawaita thiyabak, engkau duduk dan membetulkan, merapihkan pakaian. Jawab Rasulullah, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Apakah aku tidak malu kepada seseorang yang malaikat saja malu kepada dia? Artinya malaikat itu pada segan kepada Utsman. Utsman itu orangnya santun sekali, rendah hati. Nah, itu sehingga para malaikat itu hormat kepadanya. Nah, Rasulullah melihat hormatnya para malaikat kepada Utsman. Oh, malaikat aja tuh segan pada Utsman, masa aku nggak segan sama dia, gitu. Itu kepada orang per orang. Kepada Ali bin Abi Thalib juga memuji. Tapi ada hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah memuji beberapa orang sekaligus dengan menyebut nama orang per orang. Ini diceritakan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik itu seorang yang waktu itu masih anak-anak, lalu dititipkan oleh orang tuanya supaya menemani Rasulullah sebagai pembantu gratis, ya, itu namanya hulam. Dan ini mengabdi, ya. Sekaligus kalau selalu berada di rumah Rasulullah kan lalu belajar, gitu. Jadi belajar itu seperti mondok kalau zaman beberapa tahun yang lalu di Indonesia itu, ya, mondok itu ngikut di rumahnya kiai, terus bantu-bantu di rumah, kegiatan rumah, supaya bisa mendapatkan pelajaran dari kiainya. Nah, ini Anas itu dititipkan oleh orang tuanya kepada Rasulullah sampai 10 tahun dia berkhidmat melayani Rasulullah SAW. Nah, artinya dekat sekali. Nah, ini Anas bercerita, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Di antara umatku, orang yang paling sayang kepada umatku Abu Bakar. Terus di antara umatku yang tegas dalam agama Allah itu Umar. Di antara umatku yang paling pemalu itu Utsman. Dan di antara umatku yang paling yang paling mengetahui tentang faraid,
sebelum itu. Kenapa tidak ada Ali di sini? Gini, orang yang paling menepati janji itu adalah Ali bin Abi Thalib. Di antara umatku yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya adalah Ubay bin Ka'ab. Dan di antara umatku yang paling pandai dalam hal halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Di antara umatku yang paling pandai masalah hukum waris itu Zaid bin Thabit. Dan di dalam suatu masyarakat biasanya selalu ada orang kepercayaan. Nah, orang paling bisa dipercaya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, ini Rasulullah suka memuji. Artinya apa? Artinya memuji orang lain itu boleh, asal sesuai dengan kenyataan, tidak berlebihan, dan itu dimaksudkan untuk memotivasi baik yang dipuji maupun orang lain supaya mau meniru orang-orang yang semacam itu. Ya. Nah, demikian tadi adalah beberapa pujian yang dinyatakan oleh Allah dan oleh Rasulnya, yang di Al-Quran itu oleh Allah, yang di hadis itu oleh Rasulullah. Nah, puji-pujian tersebut itu mendorong orang-orang yang bersangkutan untuk menekuni kelebihan mereka dan juga mendorong orang lain untuk meniru mereka. Tapi Rasulullah melarang memuji secara berlebihan, karena hal itu bisa menyebabkan orang yang dipuji menjadi sombong, bahkan bisa menjadi narsistik. Nah, ini selalu saja ada orang yang suka dipuji meskipun dia tidak melakukan. Nah, ciri khasnya orang yang semacam itu, dia lebih banyak melakukan lebih banyak jaim, jaga image atau pencitraan. Ya, namanya pencitraan itu kan dia menampilkan apakah omongan atau perilaku yang lebih baik daripada yang aslinya. Nah, itu namanya pencitraan. Nah, orang semacam itu kan ingin dipuji sebagai orang yang sebaik itu, sebaik penampilan itu. Padahal hatinya tidak begitu. Mungkin hatinya jahat, tetapi suka dipuji. Ya, kita ini bahkan ada jabatan yang mendorong orang semacam itu. Misalnya ada jabatan yang orang lain itu memanggilnya mesti yang terhormat, ya, yang terhormat atau yang mulia. Tidak hanya di Indonesia, di negara lain pun kalau dubes kita memanggilnya itu Your Excellency, yang terhormat. Jadi bisa membuat orang itu terbuai. Nah, Rasulullah pernah mendengar orang yang memuji orang lain yang out of proportion, yang berlebihan. Ya, sami'an Nabi SAW rajulan yuthni ala rajulin wa yudrihi fi madhihi. Rasulullah mendengar ada seorang memuji orang lain secara berlebihan dalam memujinya. Terus beliau bersabda, qata'ta dhahra atau qata'tum dhahrar rajul. Kalian telah membinasakan atau telah memotong punggung orang itu. Memotong punggung ini kalau bahasa Inggris itu idiom, ya. Idiom itu artinya merusak wataknya atau merusak kepribadiannya, karena orang itu bisa menjadi sombong. Nah, pujian yang berlebihan itu bisa mendorong orang menjadi sombong atau bahkan narsistik. Narsistik itu di atas sombong, ya. Di sombong yang lebih tinggi lagi itu orangnya disebut narsis. Narsis itu menganggap dirinya yang paling penting, dirinya yang paling pinter, dirinya yang paling terhormat dan sebagainya. Itu narsistik. Ya. Nah, orang narsis jelas karena narsis itu sombong, itu bisa masuk ke neraka. Oleh karena itu kalau kita memuji orang sampai berlebihan, sampai membuat orang itu sombong atau narsis, dia kan menjadi masuk neraka gara-gara sombong.
Kalau kesombongan itu dikarenakan pujian kita, berarti kita yang menyebabkan dia masuk neraka. Kita ikut dosa. Kita ikut dosa. Nah, ciri khas kesombongan atau kenarsistikan orang yang dipuji adalah bahwa ia menjadi senang dipuji atas sesuatu yang dia tidak pernah melakukannya. Dia tidak melakukan apa-apa, tapi kalau dipuji, wah senang sekali. Atau orang itu bangga dengan apa yang dia telah lakukan. Jadi dia menganggap prestasi dia, aku sudah melakukan ini dan sebagainya untuk kebanggaan. Nah, itu dosa. Nah, Allah mewanti-wanti, memberikan pelajaran kepada kita, la tahsabanna alladziina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal 'adzab wa lahum 'adzabun alim. Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan, ya, bangga dengan apa yang mereka kerjakan, itu menganggap prestasi, dan mereka suka dipuji terhadap sesuatu yang mereka tidak mengerjakannya. Jangan kamu sangka bahwa mereka itu terlepas dari siksa. Bagi mereka adalah siksaan yang pedih di neraka. Ya. Oleh karena itu kalau kita memuji, hati-hati. Aku mujinya ini tujuannya apa? Kalau tujuannya tidak baik, jangan. Ya. Tujuan tidak baik itu seperti misalnya muji supaya kesalahan kita tidak diambil tindakan. Itu kan kadang-kadang begitu kan, berbuat salah terus biar tidak dihukum, itu terus dengan cara muji-muji. Di kita ada nggak? Ada orang-orang yang memuji orang, terutama atasannya, mujinya berlebihan. Karena apa? Jangan sampai dia diproses kasusnya, gitu. Itu bisa ditengarai ya. Saya mengira bahwa dia punya suatu kesalahan gitu. Terus ada teman yang lebih dekat mengetahuinya. Dia bilang, oh salah dia tidak hanya satu itu, ada salah lain lagi. Yang itu bukan hanya dia itu takut dipenjara, tapi juga takut kehilangan muka, takut malu. Oleh karena itu kita mesti timbang-timbang sebelum memuji. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat, karena pujian itu adalah salah satu kegiatan kita sehari-hari. Ya. Saya sendiri dulu pernah memanfaatkan pujian, tapi saya memujinya tidak lalu bilang kamu hebat, bukan. Ya. Saya memuji waktu itu punya tujuan supaya dia mau berbicara. Saya ingin mempertanyakan suatu kejadian, dia dia menyaksikan atau tidak, lalu terus dia bisa menyampaikannya, mau bersedia menyampaikannya. Nah, saya memujinya tidak lalu bilang, oh Bapak hebat, bukan. Misalnya, kok Bapak bisa melakukan itu, caranya gimana? Kan umumnya orang-orang lain itu kesulitan melakukan itu. Nah, kalau saya bilang, umumnya orang lain kan kesulitan. Nah, itu kan dia lalu paham bahwa aku ini yang bisa mengatasi kesulitan itu. Jadi saya memujinya tidak secara langsung, dan saya punya tujuan supaya dia mau berbicara tentang sesuatu, karena kebutuhan saya adalah mencari informasi. Tentu informasi yang tidak memfitnah, ya. Baik, ringkasan apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa pujian kepada orang lain itu bisa berakibat baik dan bisa berakibat buruk. Allah memuji umat Nabi Muhammad SAW, memuji sahabat Muhajirin, dan juga memuji sahabat Ansor. Ini berarti kita diberi contoh oleh Allah bahwa memuji itu boleh. Rasulullah juga memberi contoh dengan memuji Abu Bakar, Umar, Utsman, dan beberapa sahabat lainnya. Kita tidak boleh terlalu sering memuji atau memuji yang tidak sesuai dengan kenyataan.
pujian berlebihan itu bisa menyebabkan orang menjadi sombong atau bahkan menjadi narsistik. Semoga Allah melindungi kita dari kesombongan sebagai akibat dari pujian orang lain. Amin.